Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Reski Desriani. Di kesempatan kali ini, saya mau berbagi resep bumbu gohyong atau biasa disebut five spice powder. Nah, buat teman-teman yang suka banget sama Chinese food, nah harus tahu nih kalau bumbu gohyong ini biasa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat masakan. Tidak semua masakan Chinese food, tapi ada beberapa yang memakai bumbu gohyong ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara pembuatan bumbunya, yuk langsung aja ikutin videonya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di bawah ya. Untuk bahan-bahannya itu simple sekali. Di sini kita menggunakan bunga lawang. Nah, untuk bunga lawang ini itu hanya perlu sekitar 5 buah saja, 5 buah bunga lawang yang utuh. Lalu selain itu ada cengkeh. Nah, cengkehnya juga 5 buah saja. Lalu ada kayu manis. Di sini kayu manisnya kita pakai 3 batang. Cuman untuk tiap batangnya itu masing-masing berukuran 6 cm atau seukuran ruas ibu jari ya. Lalu di sini ada adas wangi. Buat teman-teman yang nggak tahu adas wangi itu kayak mana, tuh kayak gini ya penampakannya, kayak padi gitu bentuknya. Teman-teman bisa cari di pasar tradisional, ini ada. Lalu selanjutnya ada ketumbar. Nah, untuk adas wangi sama ketumbarnya itu, yang adas wanginya sekitaran 1 sendok makan, ketumbarnya itu 3 sendok makan. Jadi bahan-bahannya simple banget ya teman-teman. Selanjutnya kita mau sangrai semua bahan-bahan tadi. Nah, jadi bahan-bahannya digabungin aja semuanya terus disangrai sampai benar-benar wangi. Nah, waktu menyangrai itu saya pakai apinya api sedang karena ukuran panci yang saya gunakan itu lumayan agak tebal, jadi saya pakainya api sedang. Jadi sesuaikan dengan panci teman-teman ya. Kalau pancinya agak tipis, teman-teman boleh pakai ukuran apinya yang kecil saja agar bahan-bahan bumbunya ini tidak gosong saat disangrai. Nah, jangan lupa untuk terus diaduk-aduk saat disangrai ya. Jadi ini disangrai sampai aromanya keluar. Untuk resepnya sendiri saya dapat dari channelnya Ko Edi Siswanto. Makasih banget ya Ko Edi, udah baik banget berbagi resep ini buat kami. Untuk bahannya sendiri sebenarnya ada satu lagi bahannya, yaitu lada Cina, yang dalam bahasa Chinese-nya itu saya susah banget buat nyebutinnya. Tapi berdasarkan resep yang di-share sama Ko Edi, dia cuma pakai bahan-bahan yang 5 ini aja. Jadi mungkin menurut saya alternatifnya sebagai pengganti lada Cina itu adalah cengkeh. Jadi nggak masalah. Nah, ini kalau udah wangi, udah agak mengepul gitu asapnya waktu disangrai, itu tandanya sudah bisa kita angkat. Dan tanda lainnya itu teman-teman bisa lihat warna ketumbar sama jintannya agak mulai berubah kecoklatan ya. Itu tandanya udah matang dan bisa segera kita haluskan. Buat teman-teman yang mau usaha, saya bakal lampirin estimasi biaya untuk pembelian bumbu-bumbunya di akhir video ya. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Ini bumbunya yang udah kita sangrai. Jadi sekarang saya mau hancurin dulu yang bumbu yang besar, yang seperti kayu manis, bunga lawang sama cengkeh. Mau saya tumbuk dulu menggunakan batu giling. Jadi sebelum masuk ke blender, saya mau kecilin dulu yang bagian besar-besarnya supaya nanti blendernya tidak bekerja terlalu keras untuk menghancurkan bumbu-bumbuannya. Nah, ini yang besar-besarnya udah saya hancurin dulu. Ini kayaknya udah cukup ukurannya segini. Sekarang saya mau masukin ke dalam blender. Jadi semuanya kita blender jadi satu ya, sampai menjadi bubuk. Nah, ini udah saya masukin ke dalam dry millnya. Tinggal kita blender.
Ini tuh ngeblendernya sebentar aja, nggak perlu lama, tapi sesuaikan dengan blender teman-teman masing-masing ya. Kalau saya ini sebentar aja, 2 atau 3 menit itu bumbunya udah halus. Nah, ini udah halus. Sekarang kita lihat hasilnya. Tadam! Nah, bumbu gohyongnya udah jadi. Dan teman-teman bisa langsung simpen di dalam wadah yang tertutup atau mau di packing pakai plastik kecil-kecil juga boleh. Biar nanti mau dipakainya tinggal buka satu-satu aja packingan plastiknya, jadi bumbunya tetap awet. Di sini saya packing pakai plastik itu ukurannya setengah sendok makan satu plastiknya. Nah, untuk plastiknya teman-teman boleh pakai plastik yang udah ada zippernya itu. Kalau saya ini pakai plastiknya yang biasa karena kebetulan itu yang ada di rumah, jadi saya pakai yang ada aja. Kalau teman-teman mau pakai plastik yang ada zippernya dan ukuran yang lebih kecil daripada yang saya pakai juga boleh. Nah, teman-teman yang mau buka usaha ngejual bumbu-bumbu gitu, jual bumbu gohyong bisa banget. Teman-teman bisa jual dengan harga 1.000 atau 2.000 rupiah per bungkusnya kayak gini, karena modalnya itu murah banget. Ini saya satu resepnya dapat 7 bungkus dan modal saat saya membeli bahan-bahannya itu sekitaran 6.000 dan itu masih bisa untuk bikin beberapa resep lagi. Jadi hasilnya banyak banget dan bakalan untung besar dong ya kalau teman-teman jualan bumbu gohyong. Untuk bumbunya sendiri, ini tahan sampai bertahun-tahun ya teman-teman. Jadi buat nyimpennya itu biar tahan lama, teman-teman masukin aja ke dalam plastik kayak gini atau simpan di dalam wadah kedap udara dan teman-teman bisa simpan di dalam freezer. Nah, kalau teman-teman simpan di dalam freezer itu bisa tahan sampai 2 tahunan. Wih, lama banget ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman buka usaha bumbu gohyong itu nggak bakalan rugi karena bumbunya tahannya lama banget. Nah, ini saya simpannya dalam plastik, terus saya masukin dalam toples yang kedap udara. Setelah itu saya mau simpan di dalam freezer. Nah, untuk bahan-bahannya seperti saya bilang tadi, ini estimasi biayanya. Ini saya beli adas wanginya kira-kira 1.000. Itu banyaknya segitu, sisanya dari yang saya pakai 1 sendok makan tadi. Jadi masih bisa bikin beberapa kali lagi ya. Dan untuk cengkehnya ini saya belinya 1.000 juga dan banyak banget ya. Karena satu resep hanya pakai 5 buah, jadi sisanya masih banyak. Nah, dan selanjutnya itu ketumbar. Ini saya belinya 1.000 tadi satu bungkus ini, cuman kepake setengah. Jadi ini setengahnya lagi masih 3 sendok makan juga, bisa dipakai untuk 1 kali resep lagi. Nah, yang selanjutnya itu bunga lawang. Bunga lawang ini juga tadi saya belinya cuman 1.000 dan dikasihnya banyak banget kayak gini. Yang dipakai untuk 1 kali resep hanya 5 buah, jadi masih banyak sisanya ya. Dan kayu manis, ini kayu manisnya saya beli tadi 1 buah gitu yang panjang. Ini sisa dari yang sudah saya pakai tadi, masih bisa untuk dipakai 2 kali lagi kayaknya. Dan ini hanya 2.000 rupiah. Nah, kebayangkan murah banget, untuk bahan-bahannya aja saya cuman habisin 6.000 rupiah dan itu bisa untuk bikin berapa banyak, teman-teman bisa bayangin dong. Teman-teman tinggal beli plastiknya dan plastik itu harganya nggak terlalu mahal. Dan teman-teman bisa buka usaha bumbu gohyong, titipin di warung atau titipin di mana, atau teman-teman jual online juga bisa banget. Nah, sekian video kali ini dari saya. Sampai bertemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Buat teman-teman yang udah mampir ke sini, makasih banget ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah, serta share juga ke semua akun sosial media teman-teman. Tap juga icon lonceng notifikasi supaya teman-teman selalu dapat update resep terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.